Pemirsa, calon Presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan datang ke perkebunan kol di Kampung Cipanisikan, Desa Warnasari, Pangalengan, Kabupaten Bandung pada Rabu 29 November 2023. Kedatangan Anies Baswedan yang didampingi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Rajiv beserta jajarannya ini disambut Gubernur Jawa Barat periode 2008-2012 dan 2013-2018 Ahmad Heriawan yang merupakan dari Partai PKS beserta jajarannya bersama para petani. Anies beserta rombongan langsung menuju kebun kol. Sebagian kol dari kebun tersebut telah dipanen, namun ada sebagian kol di beberapa blok kebun tersebut belum dipanen. Saat itu Anies pun turut mencoba untuk ikut memanen kol bersama para petani. Sebelumnya Anies Baswedan meminta ditunjukkan cara memanennya, kemudian ia pun mengikutinya. Panen kol tersebut menggunakan pisau, kol dipotong dengan pisau dari pohonnya. Lalu bagian luar kol tersebut dibuang, setelah itu kol yang telah dipanen dimasukkan ke dalam keranjang. Setelahnya Anies Baswedan menuju saung yang ada di kebun tersebut, berbincang dan berdiskusi dengan para petani. Dalam momen tersebut dibahas terkait pupuk, lahan, hingga sulitnya mendapat pinjaman untuk permodalan. Anies mengungkapkan ini merupakan tempat dataran tinggi cakupannya sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Anies mengungkapkan pihaknya berbincang dengan para petani apa yang menjadi kepedulian yang perlu diberikan pemerintah. Anies pun mengatakan terkait pupuk bersubsidi, mereka menyampaikan sebaiknya sudah harus ada langkah baru untuk memastikan bahwa terjadi ketersediaan pupuk sesuai kebutuhan petani. Anies menjelaskan adapun tentang pemanfaatan lahan ada lahan-lahan milik negara yang mereka ingin bisa gunakan agar mereka bisa bereproduksi. Anies mengungkapkan ini persoalan penting bagi pihaknya karena memang pada akhirnya tanah-tanah atau aset negara itu memang perlu dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat. Anies menjelaskan untuk persoalan kredit, disampaikan sulitnya mereka mendapatkan kredit walaupun secara peraturan KUR atau kredit usaha rakyat itu tidak perlu memerlukan agunan. Menurut Anies, disampaikan kepada mereka para petani prioritas pihaknya adalah reformasi tata niaga pangan karena produksi pangan ini sesungguhnya baik. Anies mengaku pihaknya akan membuat reform sehingga harapannya nanti petani-petani bisa mendapat pendapatan yang lebih tinggi. Adapun terkait buruh tani, Anies mengatakan salah satunya kalau pendapatan meningkat otomatis para buruh tani bisa mendapat upah lebih tinggi lagi. Tadi kami ikut sama-sama dengan para petani di sini untuk panen kol. Alhamdulillah hari-hari ini harganya sedang baik ya, betul ya Pak ya? Insya Allah bisa terjaga terus. Lalu kita ngobrol dengan para petani, apa yang menjadi kepedulian yang perlu diberikan oleh pemerintah. Mereka sampaikan yang paling utama ini kita rasakan di mana-mana adalah soal kelangkaan pupuk. Kelangkaan pupuk yang dibutuhkan di kawasan. Saya ulang ya. Jadi ngobrol dengan para petani. Ngobrol dengan para petani. Lu nunduk tapi maju. Coba sekali lagi, kalau bermasalah lagi baru pakai todong. Todong. Ya Pak. Jadi ngobrol dengan para petani dan mereka menyampaikan yang menjadi permasalahan utama beberapa. Satu adalah soal pupuk. Kelangkaan pupuk, apalagi pupuk bersubsidi, dan mereka menyampaikan bahwa sebaiknya sudah harus ada langkah baru untuk memastikan bahwa terjadi ketersediaan pupuk sesuai dengan kebutuhan yang ada di petani. Dan kebutuhannya sudah bisa diprediksi sebetulnya, karena siklus produksi itu kan dari tahun ke tahun sama, dari musim ke musim sama. Tinggal suplai pupuknya. Lalu yang kedua disampaikan juga di sini tentang pemanfaatan lahan. Ada lahan-lahan milik negara yang mereka ingin bisa gunakan agar mereka bisa berproduksi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.